Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. 3 event turnamen yang beberapa hari ini kita ulas sudah selesai semua kawan. Ada event turnamen Fugar Gasimov yang berakhir tadi malam, yang dimenangkan oleh Nordibek Abdussatorov. Ada juga turnamen Sunway Jazz Festival yang berakhir kemarin lusa, yang dimenangkan oleh Kirill Aleksenko. Dan juga event turnamen Spice Cup 2022 yang ada di Amerika Serikat ini dimenangkan oleh Grandmaster termuda sepanjang sejarah Abhimanyu Mishra. Sedangkan Iran yang berlaga di event Spice Cup ini kawan, posisi terakhirnya di posisi ke-23. Itulah info-info pemenang beberapa turnamen yang beberapa hari ini kita ulas, tapi kita akan tetap menyoroti Gasimov Memorial kawan, di mana turnamen ini dimenangkan oleh Nordibek Abdussatorov. Di akhir turnamen, Nordibek Abdussatorov mengumpulkan 20 poin. Hasil ini didapat dari poinnya Rapid 14 dan poinnya Blitz 6 kawan. Selamat buat Nordibek Abdussatorov. Dan lebih hebatnya kawan, Abdussatorov ini memastikan diri menjadi juara walaupun permainan masih menyisakan 5 game kawan. Cukup impresif permainan Abdussatorov di turnamen ini, dan Abdussatorov ini merupakan salah satu juga pemain yang cukup konsisten kawan, dan kedepannya mungkin bisa jadi juara dunia. Tentu bersaing dengan pemain-pemain muda lainnya kawan, macam Gukes ataupun juga Pragnananda ataupun juga Arjun Erigaisi. Kalau Pragnananda ini sedikit meredup kawan, dia belum bisa menembus angka 2700, masih berkutat di angka 2600 sekian. Dan untuk game dari Abdussatorov ini yang akan kita ulas, saya tadi menemukan game yang bagus kawan saat melawan Gukes dalam permainan Blitz 3 menit increment 2 detik di game ke-9 kawan. Langsung kita ke permainan, di mana Gukes pegang putih mengawali permainan dengan pembukaan pion menteri pion D4 dan Abdussatorov membalas dengan pion D5. Kuda F3, kuda F6, pembukaan Queen Pawn opening variasi symmetrical tapi masih bisa berubah ke bentuk permainan seperti Queen's Gambit ataupun yang lain kawan. Pion C4 dan pion E6. Queen's Gambit decline sekarang. Kuda C3, gajah B4. Ragozin defense dari Abdussatorov. Di sini kawan, pilihan utama bagi putih gajah G5 untuk mengunci kuda agar tidak manuver ke peta E4. Ataupun juga kalian bisa melanjutkan pertukaran pion C pukul pion D5 terlebih dahulu. Pion E3 bisa jadi pilihan juga nomor 3 untuk segera membuka akses bagi gajah terang berkembang, mengawasi peta C4 atau menteri keluar ke peta A4. Inilah yang dipilih oleh Gukes, pilihan nomor 4 kawan dengan tempo skak. Memaksa kuda blokade di C6 untuk tetap pertahankan gajah, dan hitam tidak bisa mengcounter attack petak pusat dengan pion C5 sekarang untuk sementara waktu. Dan di sini gajah G5 tetap menjadi opsi utama bagi putih, pion E3 juga, ataupun dengan langkah kuda ke peta E5 untuk pressure kuda C6 ini. Tapi Gukes memilih untuk pion A3 kawan, dan di sini Abdussatorov menukarkan gajah sikat kuda C3. Skak diambil balik oleh pion B. Gajah D7, blokade pimpinan dan persiapan discover di langkah berikutnya. Di sini pion C pukul pion D5 terlebih dahulu oleh Gukes. Diambil balik oleh pion E agar tetap mendapatkan kontrol di petak-petak terang ini kawan. Dan dibalas dengan langkah gajah G5 sekarang. Di sini pion H6 dan gajah mundur ke peta H4. Pion G5, gajah mundur ke G3, kuda E4. Garbu gajah, garbu pion yang ada di peta C3. Mungkin langkah yang logis bagi putih pada posisi ini mempertahankan pion C ini kawan, sekaligus menyerang, juga bertahan dari serangan discover. Sekarang menyerang pion B7 juga di posisi ini. Dan kemungkinan kalau kita menganalisanya menggunakan engine menyarankan gajah mundur kembali ke C8, menteri ke peta E7, ataupun gajah ini bergerak ke peta E6 untuk melindungi pion yang di sini juga, karena menteri ini juga selain melindungi pionnya juga menyerang pion-pion hitam kawan. Inilah posisi terbaik bagi menteri putih untuk mempertahankan posisi. Tapi Gukes memilih untuk melanjutkan permainan dengan pion E3, membuka akses gajahnya juga kawan untuk segera berkembang dan mempersiapkan diri rokade. Di sini pion H5 didorong terus oleh Abdussatorov mencoba menjebak gajah.
Terlihat posisi gajahnya tidak menguntungkan kawan dalam posisi terjebak. Gukes memutuskan langkah yang cukup logis, cukup natural kawan dengan pion H3. Tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan, karena nanti akan tercipta ruang-ruang lemah yang bisa diserang oleh hitam. Langkah terbaiknya bisa membuat langkah pengorbanan gajah untuk sementara waktu kawan. Bentuk provokasi bisa bermain dengan langkah menteri ke petak B3. Tetap memberikan tekanan pion D5, pion B7 kawan. Kalaupun ada pion H4, kalian bisa melangkah gajah ke pusat. Kalau ada pion F6, kalian sekarang bisa ambil pion ini untuk mendapatkan kuda jika pion ambil gajah kalian. Atau langkah yang kuat lainnya dengan gajah D3 terlebih dahulu. Pion ambil gajah E5, menteri ambil pion D5, dan persiapan ambil kuda di langkah berikutnya. Kuda ambil pion C3. Kalian akan membuat serangan counter attack yang cukup mematikan jika kuda tadi sampai lari menyerang pion C3 kawan. Sampai di sini mungkin bisa kalian otak-atik sendiri, sudah sangat jelas posisi raja dalam posisi yang terjepit kawan. Oke, saya lanjutkan beberapa langkah saja. Raja ini akan dikejar-kejar, lari terbirit-birit kawan. Sampai di sini silakan kalian otak-atik sendiri. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Keputusan yang cukup natural, yang cukup logis, keputusan seperti yang sering kita lakukan, memberikan ruang bagi gajah jika ada pion H4. Di sini langsung disikat oleh Abdus Satrop, kuda ambil gajah G3, diambil balik oleh pion F. Dan inilah kawan ruang-ruang lemah yang tercipta sekarang. Dari langkah pion H3 dimanfaatkan Abdus Satrop menteri E7. Mencoba keluar kawan untuk tekan pion E3 dan persiapan untuk segera rokade panjang. Raja F2, Raja D2 bisa jadi pilihan. Di sini Gukes memilih petak D2 bagi rajanya. Sekarang rokade panjang merupakan saat terbaik bagi hitam, tapi memilih menteri keluar untuk tekan petak G3 terlebih dahulu. Dan benteng B1 bisa jadi pilihan untuk persiapan serangan sayap menteri kawan. Menteri B3 terlebih dahulu pilihan Gukes untuk serang pion B7, diantisipasi dengan langkah rokade panjang. Di sini kuda ambil pion G5, persiapan ancaman garbuan keluarga kawan. Keluarga kedua benteng plus menteri, tapi langkah ini adalah langkah kesalahan. Langkah terbaiknya benteng B1 terlebih dahulu, setelah pion B6 barulah kuda ambil pion G5. Urut-urutannya seperti itu kawan, kemungkinan akan dijawab dengan benteng ini. Salah satu benteng akan digeser untuk pertahankan petak F7 ini kawan. Ataupun juga kalian bisa menggeser benteng ini ke lajur yang semi terbuka untuk memberikan dukungan menteri setelah ambil pion G3 nanti. Langkah benteng B1 diikuti kuda sedikit lebih kuat kawan. Tapi memang posisi hitam sudah sangat bagus pada posisi ini. Sudah siap menyerang, rajanya pun juga cukup nyaman setelah rokade panjang tadi. Memilih langsung ambil pion G5. Dan di sini pilihan terbaiknya adalah benteng D bergeser ke E8 untuk memberikan dukungan menteri sebelum ambil pion G3. Tapi Abdus Satrop memilih ambil pion G3 terlebih dahulu dengan tempo kawan untuk serang pion E3. Dan putih bisa melanjutkan benteng B1, tapi cukup natural juga yang dipilih oleh Gukes ini, menarik mundur dari ancaman menteri, juga blokade terhadap pion E3. Menteri F2 skak, blokade oleh gajah. Selanjutnya benteng HE8 untuk perkuat serangan atau dukungan bagi menterinya. Benteng AE1 lanjut Gukes. Di sini kawan bisa kalian lanjutkan dengan benteng ambil pion ini, tapi memilih langkah terbaik lainnya dengan langkah kuda A5 untuk segera mengeluarkan kudanya kawan, bergerak ke petak C4 untuk ancaman yang serius juga, untuk memberikan dukungan lebih bagi menteri ataupun benteng. Dan Gukes melangkah menterinya ke B4 menghindari serangan kuda. Kuda C4 skak tidak bisa diambil oleh gajah karena posisi gajah dalam posisi kena pin. Raja mundur ke C1 dan di sini menteri ambil pion E3 skak. Raja B1, pion A5 untuk mengusir menteri agar tidak menjaga pionnya. Bagusnya menteri bergerak ke petak B3 tetap menjaga pion kawan. Atau kalian punya rencana dengan pertukaran menteri semacam ini, gajah sikat kuda discover, ya hitam akan meladeninya kawan dengan pion ambil menteri B4, benteng ambil menteri hitam E3 diambil balik, hitam akan unggul kualitas perwira.
Kalian jangan ambil pion ini karena yang ditakutkan adalah discover ini kawan. Discover check, jadi gajah mundur. Kalian bisa melanjutkan skak dengan gajah F5 terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, pion pukul pion. Hitam akan tetap menang kawan dengan keunggulan pion dan kualitas perwira jika kalian menukarkan menteri di posisi ini. Gukes tidak mempertahankan pion C3-nya, bermain dengan menteri ke C5. Menteri hitam ambil pion C3 dan persiapan ancaman skakmat. Diantisipasi dengan langkah gajah sikat kuda agar tidak mempunyai dukungan menteri hitam. Diambil balik oleh pion D. Dan sekarang coba lihat, kedua benteng ini sudah saling berhadapan dan sudah saatnya untuk baku hantam benteng kawan. Ini adalah pilihan terbaik. Nanti kalian bisa melanjutkan dengan benteng C1 untuk usir menteri. Tapi yang perlu kalian perhatikan juga pergerakan benteng yang bisa menusuk ke baris kedua. Tapi kombinasi ini sedikit lebih baik kawan dari apa yang dimainkan oleh Gukes di game aslinya. Dia langsung menggeser benteng C1, ini malah mempercepat kemenangan bagi hitam. 6 langkah berikutnya ancaman skakmat. Terlebih dahulu menteri B3 skak, raja ke A1. Tapi sayangnya di posisi ini kawan, Abdussatorov melewatkan langkah benteng yang bisa bergerak ke peta E2 kawan. Abdussatorov memilih dengan langkah pion B6 melewatkan ancaman skakmat itu. Jelas benteng E2 kawan, dan di sini benteng ini sudah tidak ada obatnya lagi atau sudah tidak bisa diantisipasi lagi ancaman skakmat ini kawan. Kalau ada kuda disikat, kalau ada benteng disikat, kalau menteri ini mengorbankan diri ya memang untuk memperpanjang permainan. Tapi selanjutnya tetap kawan ancamannya ancaman skakmat, mau ambil pion ataupun langsung ke peta A2 skakmat. Tapi langkah benteng meluncur ke E2 ini terlewatkan oleh Abdussatorov bermain dengan pion B6. Menteri ambil pion C4 dan menteri ambil pion A3. Di posisi ini di langkah ke-28 Domaraju Gukes menyerah. Permainan masih cukup panjang, jauh dari ancaman skakmat sekarang, sudah terlewatkan tadi kombinasinya kawan. Dan apabila permainan tetap dilanjutkan, di sini mungkin menteri akan blokade di peta A2 kawan. Dan akan berlanjut seperti ini, pertukaran menteri bisa diambil balik. Kalian bisa melanjutkan benteng bergerak, raja bergeser, benteng ambil pion. Kalian untung banyak pion di sini, unggul banyak pion kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi game ini, kalian sudah paham, tapi masih cukup menarik di level post ronda dengan kekuatan yang ada kawan. Kedua benteng plus kuda, bisa juga manuver kemana-mana. Oke, itulah kawan permainan Abdussatorov yang cukup ciamik. Kedua pemain ini sudah menjadi rival beberapa bulan terakhir ini kawan. Yang cukup fenomenal adalah permainan mereka di kejuaraan Olimpiade di India, di mana Gukes dalam posisi yang bagus kawan, blunder, akhirnya Abdussatorov berhasil membalikkan keadaan, menang atas Gukes di kejuaraan Olimpiade di India bulan Agustus yang lalu. Oke, sekali lagi selamat buat Abdussatorov yang menjadi juara Fugar Gazimov Memorial, dan semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur dan menjadi bahan referensi dalam pembukaan Queen's Gambit di Clan Ragozin Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.